Halo teman-teman, selamat datang di channel Kepoin IT, channel yang memberikan tutorial seputar HP dan juga PC. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi setiap pemilik bisnis, yaitu cara membangun sebuah website untuk bisnis dengan sentuhan kecerdasan buatan atau AI. Jadi, pembuatan website akan lebih mudah karena dibantu oleh AI. Oke, di sini kita akan gunakan platform WordPress untuk membuat website, karena WordPress ini merupakan platform yang paling populer, sehingga mempunyai banyak komunitas, dukungan maupun tema yang sesuai dengan berbagai bisnis, seperti bisnis industri pendidikan, kesehatan, retail, keuangan, dan lain sebagainya. Selain itu, meskipun teman-teman seorang pemula, pasti akan mudah untuk mengelola website menggunakan WordPress. Oke, pertama-tama, untuk membuat sebuah website, pastinya kita membutuhkan sebuah hosting dan domain. Nah, teman-teman bisa gunakan hosting yang disediakan oleh Biznet Geocloud yang bernama Neo WordPress. Nah, Neo WordPress ini merupakan sebuah hosting yang dirancang khusus untuk WordPress, sehingga mempunyai kecepatan, keamanan, dan kestabilan yang tinggi. Jadi, sangat cocok untuk membuat website bisnis. Dan yang terpenting, sudah tersedia fitur AI Web Builder dan AI Text Generator yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat website dan kontennya secara instan. Nah, saya yakin kedua fitur ini belum tersedia di penyedia hosting lain. Nah, untuk membeli paket Neo WordPress, silakan teman-teman buka link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Kemudian klik dapatkan sekarang, lalu teman-teman buat dulu akun Biznet Geocloud dan login ke akun yang telah dibuat. Nah, setelah kita masuk ke dashboard Biznet Geocloud, kemudian kita order Neo WordPress dengan cara kita buka menu web, kemudian klik Neo WordPress. Nah, selanjutnya kita klik Create New. Oke, di bagian Instant Name, teman-teman bisa masukkan sesuka hati. Kemudian di bagian paket, kita pilih Neo WordPress. Lalu untuk tagihan hosting, saya akan pilih yang bulanan. Nah, jika sudah, kita klik tombol Next. Kita klik tombol Order. Nah, silakan teman-teman lakukan pembayaran dulu sesuai dengan instruksi yang muncul. Oke, di sini untuk hostingnya sudah aktif, kemudian kita klik saja di bagian nama hosting. Nah, di bagian ini teman-teman bisa melihat domain bawaan website. Jika teman-teman ingin mengganti domain ini, teman-teman bisa klik saja di bagian Add Custom Domain, lalu silakan order domain yang diinginkan. Nah, di sini saya akan contohkan saja dengan domain bawaan. Kemudian ada tombol Login to Site untuk masuk ke dashboard WordPress. Nah, teman-teman bisa gunakan akun ini untuk login ke dashboard WordPress. Nah, untuk username-nya itu admin. Kemudian untuk melihat passwordnya, kita klik di bagian Show. Oh ya, perlu teman-teman ketahui, untuk passwordnya hanya muncul satu kali. Jadi, silakan teman-teman simpan passwordnya sebaik mungkin. Nah, jika sudah, kita klik tombol Confirm. Dan di bagian ini sudah muncul tombol Reset Password untuk mengganti password bawaan dengan password yang diinginkan. Nah, di sini saya akan gunakan saja password bawaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dashboard WordPress dengan cara kita klik Login to Site. Kemudian kita login dengan akun yang diberikan sebelumnya. Nah, kita lengkapi dulu informasi website, dimulai dengan kategori website,
kemudian judul website, lalu goal atau tujuan website. Dan yang terakhir, kita pilih tema yang akan digunakan. Nah, teman-teman pilih saja yang paling atas, karena nantinya kita akan merubah kembali temanya sesuai dengan jenis bisnis. Oke, kita sudah masuk ke dashboard WordPress, dan disinilah teman-teman bisa mengelola website mulai dari membuat postingan, mengatur tampilan, menambahkan menu, fitur, dan lain sebagainya. Nah, saat pertama masuk ke dashboard WordPress, kita akan langsung membuka menu Site Assistant. Nah, ini merupakan menu yang disediakan oleh Business Geocloud untuk memandu teman-teman cara mengelola website. Nah, jadi jika teman-teman memang seorang pemula, sebaiknya diikuti saja tur yang disediakan. Nah, selain itu, ada juga fitur chatbot yang berbasis ChatGPT, di mana teman-teman bisa gunakan untuk bertanya berbagai hal seputar WordPress. Nah, jadi jika teman-teman mengalami masalah atau ada hal-hal yang tidak diketahui, maka teman-teman bisa gunakan fitur chatbot ini. Oke, selanjutnya kita lakukan dulu beberapa pengaturan dasar. Nah, silakan teman-teman buka menu setting. Kemudian silakan diatur judul website, tagline atau slogan website. Kemudian untuk bahasanya kita ubah juga ke Indonesia. Lalu di bagian time zone-nya kita ubah ke Jakarta. Nah, jangan lupa kita atur juga untuk format tanggal dan format waktu. Oke, jika sudah diatur, kemudian kita klik Save Change. Oke, selanjutnya kita ubah tema yang digunakan oleh website. Nah, caranya kita buka menu tampilan, lalu klik tambahkan tema baru. Nah, di bagian ini teman-teman akan melihat banyak sekali tema yang bisa digunakan. Jadi silakan dipilih tema yang sesuai dengan kategori bisnis teman-teman. Nah, di sini saya akan coba buat sebuah website untuk pendidikan. Nah, kita bisa gunakan kolom pencarian untuk mencari tema yang sesuai. Contohnya saya akan mencari tema pendidikan, jadi di bagian kolom pencarian saya akan ketikkan education. Nah, nantinya akan muncul semua tema yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, saya akan coba gunakan tema yang ini. Nah, kita geser kursor mouse ke bagian tema, kemudian klik tombol pasang. Oke, setelah terpasang, lalu kita klik tombol aktifkan. Nah, di sini untuk temanya sudah berhasil kita gunakan. Selanjutnya kita klik tombol Get Start untuk masuk ke bagian pengaturan tema. Nah, biasanya di bagian ini akan muncul berbagai menu. Teman-teman bisa ikuti saja instruksi yang muncul untuk melakukan setup dan mengimpor demo. Nah, kebetulan di tema yang saya gunakan ini sudah dilakukan secara otomatis, jadi untuk semua menunya tidak akan muncul. Tapi yang paling penting, silakan teman-teman cari sebuah menu yang bernama Documentation. Nah, karena di menu tersebut akan ada panduan-panduan untuk mengatur setiap bagian pada tema. Jadi teman-teman bisa ikuti panduan tersebut untuk mengedit tema sesuai dengan keinginan. Nah, di sini saya akan coba buka menu Documentation. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali panduan, mulai dari cara menginstal tema, setup wizard, import demo, install plugin yang diperlukan, cara mengedit website, membuat halaman custom, dan masih banyak yang lainnya. Jadi tinggal teman-teman ikuti saja panduan yang disediakan oleh tema yang teman-teman gunakan. Oh ya, sedikit informasi, saya tidak bisa memperlihatkan cara pengeditan website secara mendetail. Nah, selain membutuhkan waktu yang sangat lama,
tema yang saya gunakan pastinya akan berbeda dengan tema yang teman-teman gunakan. Jadi teman-teman harus fokus pada menu documentation yang tersedia pada tema. Nah, di sini saya akan coba perlihatkan sedikit cara melakukan pengeditan website. Nah, silakan teman-teman buka dulu websitenya. Oke, jika websitenya sudah terbuka, kemudian kita klik sunting situs. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian mode pengeditan. Kemudian kita klik bagian yang akan diedit. Nah, contohnya saya akan edit bagian yang ini. Lalu kita ubah sesuai dengan keinginan. Dan teman-teman bisa gunakan elemen yang tersedia di bagian kanan layar untuk mengubah warna teks, jenis teks, ukuran, dan lain sebagainya. Nah, jika proses pengeditan sudah selesai, kemudian kita klik tombol simpan. Lalu kita klik icon WordPress untuk kembali ke dashboard WordPress. Nah, saya ingatkan sekali lagi untuk masuk ke bagian pengaturan tema. Teman-teman buka dulu menu tampilan. Nah, nantinya pengaturan tema yang digunakan akan muncul di bagian ini. Oke, dan inilah website pendidikan yang baru saja saya buat. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk tampilan websitenya sudah sangat menarik. Nah, jadi hanya perlu disesuaikan saja dengan bisnis yang dimiliki. Oke, untuk tahap yang terakhir, kita akan melakukan pengetesan performa dan kecepatan pada hosting Neo WordPress yang disediakan oleh Bisnet GeoCloud. Nah, di sini saya akan coba gunakan layanan speed test dari situs web.dev. Nah, di sini kita salin dulu alamat websitenya. Kemudian kita tempel, lalu kita analis. Nah, kita tunggu hingga hasilnya muncul. Biasanya membutuhkan waktu antara 1 hingga 2 menit. Nah, di sini untuk hasil pengetesannya sudah muncul, dan teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk performa mendapatkan nilai 98 dari 100, artinya dari segi performa, hosting Neo WordPress sudah hampir sempurna. Kemudian accessibility mendapatkan nilai 94, lalu best practice mendapatkan nilai 100, dan SEO mendapatkan nilai 83. Nah, sedikit informasi, untuk nilai SEO ini bukan ditentukan oleh hostingnya. Jadi tergantung seberapa baik teman-teman mengoptimalkan SEO pada website. Nah, dari pengetesan ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa layanan Neo WordPress layak untuk digunakan sebagai hosting website bisnis karena mempunyai kecepatan dan performa yang tinggi dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, jika kita bandingkan dengan penyedia hosting yang lainnya. Nah, selain itu, proses pembelian hosting juga sangat mudah, tampilan dashboard yang simple dan user-friendly. Nah, jika teman-teman ingin mencoba layanan Neo WordPress, silakan gunakan link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.